diriku. Khairul liman ta'at kepada Allah, ta'at kepada Rasul, dan ta'at kepada pemerintah kalian. Itu yang kami pegang. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang, ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya, atau sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Kalau tersangka, saya tidak ada foto di situ, saya tidak ada statement di situ. Saya diundang untuk datang, dan saya warga Indonesia yang patuh. Apalagi kalau kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi, gitu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah haji. Jadi teman-teman di sana membutuhkan informasi. Saya mau tunjukkan, saya tanya ya, kepada penyidiknya, saya ini tersangka. Oh bukan Ustaz. Bukan. Kami hanya datang, Ustaz diundang untuk kita tanya-tanya. Ya, mungkin ada yang butuh disampaikan, persaksian atau apa yang diketahui tentang masalah haji dan kuotanya. Oke, kami dukung apapun itu sifatnya, kan gitu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus dukung program-program pemerintah, kan gitu. Dan dukung apapun sifatnya, apa yang bisa saya bantu silakan saya sampaikan. Makanya kan statement yang benar itu adalah memang kami membantu para penyelidik itu untuk menyampaikan. Dan bukan cuma saya, banyak orang yang diundang, ya. Cuma mungkin Allah Ta'ala kenapa nama Khalid Basalam ini kalau sudah naik di media luar biasa seperti gula dan madu, ya, terjual sekali. Sudah ada yang buat karikatur seperti saya sudah diborgol, ada yang ini dan itu. Ya ini kebutuhan, ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Satu sisi juga teman-teman sekalian, kita ini satu negara, satu bangsa. Kita ini kayak bersaudara, ya. Sehatnya satu rumah tangga itu di saat orang tua berhasil membina anak-anaknya, saudara dengan saudaranya saling sayang dan menghormati. Kan harusnya begitu. Kita kan harus saling menyayangi sama-sama warga negara, ya. Salah satu bentuknya adalah kalau ada program-program yang baik kepada kita, saudara kita sebangsa negara, terlepas daripada seagama, sebangsa aja, ya kan? Karena kita kan bineka tunggal ika. Oke, apapun yang positif kita dukung. Kalau ada sesuatu yang salah kita ingatkan dan kita luruskan. Saya yakin KPK dibentuk memang untuk tujuan yang baik untuk negara ini. Kita berikan dukungan, ya. Kalau ada informasi yang butuh kita tanyakan, sampaikan, ya. Saya tidak, alhamdulillah, waktu diundang tidak menolak. Apa yang mesti dikhawatirkan, tidak ada kesalahan, ya. Saya tidak berbuat apa-apa, gitu. Kecuali saya memang terlibat di pemerintahan, kemudian memang pernah, ya, ada tanda tangan palsu atau apa, Allah Ta'ala. Tapi alhamdulillah tidak pernah. Saya di kantor sendiri, di usaha sendiri, ya, semua itu juga bergerak dengan rezeki yang halal, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian, kita ini lebih dewasa dalam menghadapi masalah ini. Dan saya sekaligus juga mengingatkan teman-teman di media, kita lebih baik profesional, ya. Jangan hanya penting tanda kutip terjual beritanya, sehingga mengangkat judul-judul yang mengkritik supaya orang mau baca, akhirnya banyak yang nonton. Ini nggak benar, itu nggak profesional namanya. Harusnya tulis yang benar apa adanya, ya, supaya nanti informasi yang sampai di masyarakat itu bentuknya edukasi dan informasi yang benar. Nah, itu yang benar. Kalau hanya provokatif untuk apa, ya, supaya sesama warga negara saling menyerang. Ini rapuh sekali kalau ada orang dari negara lain mau masuk ke negara kita kondisi begini, ini rapuh sekali. Karena mudah sekali kita diprovokator, satu provokasikan satu sama yang lain, ya. Sama warga negara itu terjadi waktu Belanda itu masuk menjajah kita. Karena mudah sekali kita diprovokasi. Kita harusnya kokoh, kita kuat dalam masalah seperti itu. Jadi ingat, setiap ada informasi teman-teman sekalian sampai, Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Hujurat, "Walladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Kalau orang beriman, kalau datang informasi simpang siur, belum kalian tahu kejelasannya, apalagi dari seorang yang fasik dan jelas, ya, maka jangan buru-buru diterima. Jangan buru-buru disebarkan. Itu perkataan Ibnu Katsir 700 tahun yang lalu. Pada saat menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 6. Lalu Allah mengatakan agar jangan sampai kalian menimpahkan satu musibah kepada satu kaum yang membuat kalian dan mereka juga menyesal. Kan gitu. Jadi teman-teman tidak usah terlalu mudah terpengaruh dengan media. Saya udah kenyang hadapi begini sebenarnya. Ya.
ada sedikit masalah apa, pokoknya kalau sudah hari bersama cuap langsung jadi masalah. Ada banyak ikhwan, Ustaz, kenapa Ustaz tidak klarifikasi? Apa yang boleh klarifikasi? Untuk apa bisa habisin waktu dan umur untuk itu ya? Untuk tidak melanggar gitu kan? Kita tidak melanggar untuk apa? Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Yang seperti itu. Oke, Masya Allah. Semoga Allah menjaga